Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar mari kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Sebelum Pak Murati memberikan materi terkait Asmaul Husna, silakan kalian bisa baca mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran untuk materi ini. Nah, hari ini Pak Udi akan bahas tentang Asmaul Husna. Yakni kita fokuskan pada Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian tujuan dari mempelajari materi ini ialah peserta didik diharapkan dapat memahami sifat dan makna nama Allah atau Asmaul Husna Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan baik dan benar. Jadi titik fokusnya kalian diharapkan yang pertama memahami makna dari sifat-sifat tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya diharapkan kalian bisa memahami dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran maupun hadis terkait Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana cara menampilkan perilaku atau penerapan simpelnya dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan baik dan benar. Dan terakhir kalian diharapkan bisa mengidentifikasi hikmah dari mempelajari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan tepat. Kita masuk ke materi Asmaul Husna. Namun sebelum itu kita pahami dulu bahwa Asmaul Husna ini bagian dari materi akidah tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini bisa kita lakukan dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman sendiri artinya percaya atau membenarkan. Kemudian menurut Tauhid, iman itu berarti percayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan di dalam perbuatan. Nah, iman kepada Allah lewat Asmaul Husnanya berarti kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah dan mulia bagi Allah. Nah, Asmaul Husna tadi sudah Pak dijelaskan sekilas, artinya nama-nama Allah yang baik, yang mulia, yang indah, atau bisa juga kalian sebut dengan nama-nama Allah yang agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Maha baik, Maha indah, Maha agung, dan Maha mulia. Nah, dalil terkait Asmaul Husna itu ada pada Quran Surah Al-Hasr ayat 24. Kurang lebih bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Shadaqallahul adzim. Jadi intinya Allah memiliki Asmaul Husna, sebagaimana diterangkan oleh ayat tadi. Nah, jumlah Asmaul Husna ada 99.
Nah, dalam bab ini kita fokuskan untuk mempelajari 4 nama Allah yang mulia, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, Al-Alim kita mulai, artinya maha mengetahui. Nah, contoh seorang yang beriman pada sifat Al-Alim ini ialah selalu berusaha semangat belajar, karena Al-Alim artinya maha mengetahui. Ya, jadi ketika kita percaya, maka kita akan semangat dalam belajar, karena semakin kita belajar akan semakin kita ketahui bahwa kita tidak tahu atau semakin kurang pengetahuan kita, maka kita akan semakin kenal bahwa Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian menghargai ilmu dan para ulama. Selanjutnya senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki, selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah, giat belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ini contoh penerapan yang mencerminkan Al-Alim. Kemudian dalil tentang Al-Alim ini ada pada Quran surah Al-An'am ayat 59. Bisa kalian baca? Kemudian Asmaul Husna yang kedua, yakni Al-Khabir, artinya Allah Maha Teliti. Contoh perilaku seorang yang beriman pada Asmaul Husna Al-Khabir yaitu bersikap cermat dalam berbagai tindakan. 2, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. 3, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Selanjutnya, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Dan yang terakhir, senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam sebagai penerapan yang maha teliti ya. Jadi semakin teliti, semakin tekun dalam belajar. Kemudian dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, ini bisa kalian baca pada Quran surah At-Taubah ayat 16. Kemudian Asmaul Husna As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Kebanyakan dari kita sukanya berbicara, padahal mendengarkan itu suatu ilmu yang sangat penting. Nah, orang yang pandai mendengar orang lain, maka dia akan banyak pengetahuannya, banyak memahaminya. Kemudian peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbohong, berhati-hati dalam bertutur kata, karena Allah Maha Mendengar. Kemudian memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Ini sangat relate ya dengan kehidupan saat ini, di mana hoax dan berita bohong, berita palsu itu sangat masif, sangat banyak bertebaran di media sosial. Nah, dalil tentang Asmaul Husna As-Sami ini ada pada Quran surah Al-Baqarah, salah satunya ayat 256. Wallahu sami'un alim, artinya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian Asmaul Husna berikutnya yakni Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang beriman pada Al-Basir, yang pertama bersikap hati-hati karena Allah Maha Melihat. Yang kedua menjaga diri dari perbuatan tercela. Ketiga berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Keempat menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Yang terakhir yakni visioner. Nah, orang yang bisa melihat kesempatan atau peluang di masa depan. Nah, ini visioner. Nah, itu kemudian dalil tentang Asmaul Husna Al-Basir ini pada Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi penjelasan tentang keempat Asmaul Husna. Nah, adapun fungsi kita mempelajari nama-nama Allah yang mulia atas Asmaul Husna ini, yang pertama dapat mempertebal keimanan, keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Nah, kita kenal
nama-nama Allah, maka akan semakin yakin bahwa Allah itu yang Maha Esa. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Karena kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui keadaan kita, Maha mendengar ya, Maha melihat akan apa yang kita alami. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah sehingga hati lebih tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah galau. Selanjutnya sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah, atau simpelnya kita bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang karena kita mengetahui bahwa Allah Maha melihat, mendengar, serta Maha mengetahui apa-apa yang kita lakukan, serta Maha teliti tadi ya. Kemudian untuk mendorong seorang dalam beribadah pada Allah. Jadi memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah sehingga semakin semangat. Nah, itu tadi pembahasan terkait Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Untuk berikutnya kalian bisa mengerjakan ya soal evaluasi atau penilaian yang sudah Pak Odi siapkan. Terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.